Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan jadwal pelajaran matematika. Masih bersama saya, Dian Solinda. Hari ini kita masih bahas tentang bab 3, yaitu tentang integral. Saya ingatkan kembali, kemarin di integral kita sudah membahas tentang pengertian integral. Kemudian sudah membahas tentang integral tak tentu dan beberapa rumus-rumus atau sifat-sifat tentang integral tak tentu. Sekarang kita masih bahas tentang integral tak tentu, tetapi dengan salah satu metode, yaitu metode substitusi. Metode yang digunakan untuk menyederhanakan bentuk integral yang bukan sesuai bentuk rumus integral adalah dengan metode substitusi. Salah satu bentuknya bisa kita lihat di sini ya, ada integral f dikali gx atau dengan turunan gx dx, maka kamu bisa selesaikan dengan integral f u du sama dengan integral dari fungsi u ditambah c sama dengan integral dari fungsi fgx plus c. Ini pengerjaan untuk yang permisalan dengan u. Nanti akan kita bahas dengan contoh. Kemudian kalau kamu ketemu bentuk juga seperti ini, integral ax tambah b, kemudian ada pangkat dx. Penyelesaiannya adalah 1 per a nilai dari sini, dari depan x, dikeluarin, buka kurung, n tambah 1, n-nya itu adalah pangkatnya, sini tambah 1, kemudian ini ditulis ulang dari soal, dan n-nya ditambah 1, dan jangan lupa plus c, dengan syarat n-nya tidak boleh sama dengan min 1. Kemudian a dan b-nya adalah elemen bilangan real. Setelah itu a-nya juga tidak boleh bernilai sama dengan 0 ya, tidak boleh sama dengan 0. Ini contohnya. Selesaikan integral berikut dengan menggunakan metode substitusi. Yang pertama, integral 3x ditambah 2 pangkat 5 dx. Yang B, integral 2x akar 4 dari 1 min x kuadrat dx. Kita selesaikan nanti dengan cara 1 dan cara 2 gitu ya. Yang pertama, soal integral 3x ditambah 2 pangkat 5 dx. Kita misalkan dulu yang di dalam kurung ini sebagai u. Kemudian, berarti kan u-nya yang di dalam ini 3x plus 2. U sama dengan 3x plus 2. Kemudian kita cari turunannya. Turunan itu di sini saya misalkan sebagai du per dx. Gini ya, ini turunan. Turunan dari si fungsi u gitu kan. Turunan dari u berarti kan 3. Turunan itu kan berarti kan mengurangi pangkat ya. Kalau yang tidak ada variabelnya berarti berubah jadi 0. Maka turunannya di sini 3x plus 2 menjadi 3. Nah, setelah itu dirubah menjadi dx. Dirubah menjadi dx, maka jadinya 1 per 3 du. Ngerubahnya gimana? Cara ngerubahnya adalah jadi gini. Kan du per dx sama dengan 3. Ini dikali ke sini. Dikali berarti jadinya du sama dengan 3 dx. Gitu kan ya. Nah, maka dx sama dengan 1 per 3 du.
Itu caranya. Ya. Setelah dapat nilai dx, barulah kita masuk lagi ke soal awal. Tuh kan? Balik lagi ke soal awal dengan integral 3x ditambah 2 pangkat 5 dx. Sama dengan tadi kan yang di dalam kurung sudah kita misalkan sebagai u, berarti u pangkat 5. Kemudian dx-nya tadi kita dapat nilainya 1/3 du. Dx-nya dirubah nih, jadi 1/3 du. Seperti itu. Nah, angka 1/3-nya ini kamu pindahin ke depan angka integral. Tanda integral gitu kan, dipindahin. Setelah ini tinggal jadi 1/3 integral u pangkat 5 du. Nah, kalau sudah, baru kamu integralkan nih. Seperti integral biasa, integral yang kemarin, yang di integral tak tentu, yang di materi pertama tentang integral gitu kan. Berarti integral dari u pangkat 5 itu adalah 1/5 tambah 1, 5 itu pangkat dari u-nya yang ini gitu kan. U-nya pangkatnya 5 tambah 1 plus C. Setelah itu, ini kan berarti jadi 1/6. 1/6 dikali 1/3 menjadi 1/18. U-nya pangkatnya jadi 6 ditambah C. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil integralnya, kita ganti lagi U-nya. Menjadi, tadi U-nya itu adalah 3x plus 2. Ganti lagi. Jadi, hasil dari integral 3x plus 2 pangkat 5 dx adalah 1/18 kurung 3x ditambah 2 pangkat 6 ditambah C. Itu cara yang pertama. Nah, sekarang kita selesaikan dengan cara yang kedua. Memang cara yang kedua itu lebih simpel, tapi lebih akurat itu adalah dengan cara yang pertama gitu. Jadi hasilnya itu akan lebih akurat di cara yang pertama. Cara yang kedua seperti ini. Ini soalnya integral 3x ditambah 2 pangkat 5 dx. Caranya adalah kita cari dulu nilai A-nya. Nilai A itu ini. Ini adalah A. Yang temannya X, teman variabel X itu A. Kemudian N itu ini. N. Gitu ya. Karena kan rumusnya itu kan hasil integralnya itu kan adalah 1 per gini kan, A buka kurung N ditambah 1 di sini buka kurung AX plus B tutup kurung N ditambah 1 plus C. Gitu rumusnya kan ya, hasil integralnya. Nah, berarti kita sudah dapat nilai A, sudah dapat nilai N, tinggal kita isi 1 per A, A-nya 3, di sini 3. Kemudian N tambah 1, N-nya 5, berarti di sini 5 tambah 1. AX plus B-nya adalah yang di dalam kurung. Berarti 3X tambah 2, kemudian pangkatnya N tambah 1, 5 tambah 1 plus C. 5 tambah 1, 6. 6 kali 3, 18. Gitu kan, terus pangkatnya tambahin jadi 6, maka hasilnya sama ya seperti yang cara 1, yaitu 1/18 dikali 3x plus 2 pangkat 6 plus C. Ini adalah contoh yang pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini, saya akan memberikan penjelasannya hanya dengan cara yang dimisalkan dengan U saja. Di sini ada integral 2x
akar 4 dari 1 min X kuadrat dx, gitu kan. Kemudian berarti dimisalin atau dimisalkan U-nya adalah yang di dalam akar. U-nya di dalam akar. Kemudian berarti U-nya itu sama dengan 1 min X kuadrat. Setelah itu kita cari turunannya, du per dx, gitu kan. Du per dx. Turunan dari ini berarti hasilnya adalah min 2x. Nanti diingat-ingat lagi ya cara mencari turunannya. Berarti hasilnya adalah min 2x. Kemudian kita cari lagi nilai dx-nya. Berarti du per dx sama dengan min 2x. Gini kan. Nah, setelah itu dikali, berarti kan jadinya du sama dengan min 2x dx. Gini. Dikali ke sini. Gitu kan, dikali nih. Nah, setelah itu kita cari nilai dx-nya. Dx sama dengan, berarti kan ini sama ini dibagi kan. Jadinya min 1 per 2x du. Nah, seperti ini. Maka didapatlah nilai yang ini. Gitu. Nah, pokoknya kita cari nilai dx-nya biar nanti bisa diubah-ubah. Nah, kalau sudah, ini kan ada bentuk akar nih. Kalau misalkan ada bentuk akar seperti ini, kamu rubah dulu menjadi bentuk bilangan berpangkat. Seperti yang contoh nomor 1 tadi yang A gitu kan. Jadi kalau misalkan akarnya dibuka menjadi seperti ini. Gini ya. Jadinya 1 min X kuadrat pangkat 1 per 4 gitu. 4-nya dari sini. Kalau misalkan di sini 10 ya berarti pangkat 1 per 10. Nah, kemudian tadi kan kita sudah punya nilai dx, ya kan? Kemudian sudah punya nilai u. Dirubah nih. Kita ubah nih sekarang. Set ke bawah. 2x tetap nggak berubah. Terus yang di dalam kurung berubah jadi u pangkat 1 per 4. dx-nya berubah jadi min 1 per 2x du. Nah, ini kan perkalian. Berarti 2x yang atas ini bisa hilang dengan 2x yang ada di bawah sini gitu ya. Bisa dicoret jadinya. Jadi sisanya tinggal min u integral u pangkat 1 per 4 du. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, barulah bisa kita integralkan. Berarti di depan u tidak ada angka, berarti angka 1 per. Ini minnya dari sini. Pangkatnya ditambahin 1 1/4 tambah 1. Kemudian ini U pangkatnya juga ditambahin 1 plus C. 1 per 4 tambah 1. 1 per 4 tambah 1. Berarti 1 per 4 ditambah 4 per 4. Gini ya, yang angka besarnya berarti dijadiin pecahan juga gitu. Nah, tinggal jumlahin atas dan atas. 1 tambah 4 berarti 5. 5 per penyebutnya tetap 4. Maka hasil dari yang ini itu kan harusnya min 1 per 5 per 4. Nah, ini kan pecahan di dalam pecahan gitu kan ya. Maka kalau bentuknya ketemu seperti ini, tinggal kamu rubah posisi saja. Yang tadinya 5-nya di atas menjadi 5-nya di bawah, 4-nya di bawah jadi di atas. Jadi bentuknya seperti ini hasilnya. Dari sini ke sini. Habis itu dari sini ke sini. Gitu ya. Min 4 per 5 U pangkat 5 per 4 tambah C.
Diperhatikan dulu, dipelajari dulu sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nih, hasilnya belum selesai nih, ya kan? Kamu perhatikan dulu nih cara-caranya tadi yang sudah saya jelaskan dari atas. Dimisalkan dulu dengan U, kemudian diturunkan dengan DU per DX, kemudian dirubah menjadi nilai DX. Setelah itu baru kita masuk ke soalnya, dirubah menjadi U-nya, disederhanakan, baru diintegralkan. Nah, setelah dapat min 4/5 U pangkat 5/4 tambah C, kita lanjut. Nah, ini ya, tadi dapat min 4/5 U pangkat 5/4 plus C. Nah, berarti hasilnya kalau sudah dapat ini hasilnya, U-nya tinggal diganti. U-nya itu tadi adalah 1 min X kuadrat gitu kan. Berarti hasil dari integral 2X akar 4 dari 1 min X kuadrat dx adalah min 4/5 buka kurung 1 min X kuadrat pangkat 5/4 plus C. Itu adalah hasilnya. Nah, untuk kalian supaya lebih jelas lagi, silahkan kalian perhatikan contohnya lagi, kalian pelajari lagi contohnya di buku paketnya di halaman 78 sampai dengan 81. Untuk materi metode substitusi pada integral ini, saya kira sudah cukup dulu. Terima kasih kalian sudah memperhatikan dan sudah mempelajari dengan baik materi yang telah saya sampaikan. Tetap berada di rumah, tidak usah keluar jika tidak ada yang terlalu penting. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat sekolahnya melalui PJJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.